Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Nah, kali ini aku mau bikin kue lapis lumut yang lembut banget, enak dan juga ekonomis. Nah, untuk bahannya di sini ada 250 gram margarin, teman-teman boleh ganti dengan butter kalau suka. Kemudian 15 butir kuning telur, 5 butir putih telur, kemudian gula pasirnya 70 gram. Dan untuk kental manisnya di sini aku pakai agak banyak, sebanyak 160 gram karena aku mau kue lapisnya tidak kering ya teman-teman. Jadi untuk terigunya 2 sendok makan dan ini pasta pandan secukupnya. Nah, untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek di video ini dan juga kalian bisa cek di kolom deskripsi. Oke, yang pertama kita mau kocok margarin dan juga kental manis. Nah, kental manis dan margarin ini kita campur jadi satu, kemudian kita kocok sampai margarinnya ini mengembang dan juga lembut. Jika teman-teman pakai mixer tangan seperti yang aku pakai, kalian bisa kocok selama kurang lebih 10 menit. Itu bakalan margarinnya mengembang lembut dan kuenya tidak bantet ya teman-teman. Pastinya berhasil ya. Yang penting di pengocokan margarinnya harus benar-benar sampai mengembang dan juga lembut. Nah, kalau sudah mengembang dan lembut, kemudian kita masukkan kuning telur dan ini aku masukinnya sekaligus ya teman-teman. Kemudian diaduk lagi menggunakan mixer sampai kuning telurnya ini tercampur merata dengan margarin. Nah, kalian bisa kocok kembali kurang lebih 1 sampai 2 menit ya, supaya kedua bahan ini bisa benar-benar tercampur merata dan menyatu. Nah, kalau campuran kuning telurnya ini sudah menyatu, kemudian kita masukkan tepung terigu. Nah, buat teman-teman yang tanya apakah tepung terigunya ini boleh diganti dengan susu bubuk, boleh ya teman-teman. Nanti untuk teksturnya mungkin sedikit berbeda. Yang tidak menggunakan tepung terigu mungkin teksturnya bisa lebih lembek lagi dibanding kalian menggunakan tepung terigu. Nah, kalau sudah, ini kita mau sisihkan dulu ya untuk adonannya. Kemudian kita mau lanjut, di sini kita siapkan 1 buah baskom, kemudian tuang putih telur. Lalu ini kita mau mixer sampai putih telurnya berbusa atau berbuih, kemudian masukkan sedikit demi sedikit gula pasir. Nah, ini kita masukinnya dibagi menjadi 3 tahap ya untuk gula pasirnya. Nah, buat teman-teman yang mau ganti gula pasir dengan gula halus kemasan juga boleh, takarannya juga sama. Ini kuenya manisnya pas ya teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen lebih manis lagi, kalian bisa tambahkan lagi gula pasirnya. Nah, kalau sudah kaku dan juga sopik seperti ini untuk pengocokan putih telurnya, ini mixernya bisa kalian matikan. Nah, kedua bahan ini mau kita campur jadi satu ya teman-teman. Kita mau campur putih telur ke dalam adonan margarin dan juga kuning telur, dan ini kita aduk sampai tercampur merata. Untuk aduknya cukup pakai spatula aja ya teman-teman. Nah, jika sudah tercampur merata, kemudian kita masukkan kurang lebih 1 sendok makan untuk pasta pandannya. Nah, untuk pasta pandannya ini sebenarnya disesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau kalian mau warna hijaunya itu tidak terlalu pekat, kalian bisa kurangi takaran dari pasta pandan. Oke, ini sudah selesai. Nah, di sini aku seneng banget punya baking paper dari Seven Papers, dan ini adalah ukuran 16 cm loyang bulat,
Dan yang paling senengnya ini baking papernya udah siap dipakai ya teman-teman, jadi tidak perlu kita potong-potong lagi. Kemudian di sini ada 3 ukuran. Ukuran kedua adalah ukuran 60 kali 40 cm untuk loyang persegi, dan ini juga sama ya teman-teman, langsung aja kalian bisa pakai tanpa dipotong. Dan buat teman-teman yang suka kukus kue seperti bakpao, kalian juga punya baking paper yang ukuran bulat seperti ini, jadi praktis banget ya teman-teman buat kalian yang suka baking. Nah ini langsung aja aku mau tempelin atau alasi baking papernya di loyang ukuran 16 cm. Nah seperti ini ya teman-teman, praktis ya. Oke, sekarang kita mau lanjut, mau panggang kue lapis lumut yang super ekonomis. Ini untuk setiap lapisnya aku timbang di 50 gram supaya tidak terlalu tipis, nanti lapisannya tidak kelihatan ya teman-teman. Nah untuk lapisan yang pertama ini kita panggang dengan api bawah, suhunya 180 derajat kurang lebih 10 menit sampai lapis legitnya matang. Nah setelah 10 menit ini kita mau pindahkan di rak yang bawah, panggang dengan api atas. Untuk lapisan yang pertama sebentar aja sampai permukaannya matang dan sedikit agak kecoklatan. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman, ini kita mau tuang lagi dengan adonan lapis yang baru, kita ratakan. Oke, untuk lapisan yang kedua dan yang seterusnya ini kita panggang dengan api atas, suhunya kita turunkan 150 derajat kalau oven aku. Nah ini kita panggang kurang lebih 5 menit. Kalau sudah matang seperti ini teman-teman, ini kita tekan-tekan dengan penekan lapis. Jangan lupa penekan lapisnya kita olesi dengan margarin ya, supaya tidak lengket. Nah ini untuk adonan selanjutnya kita tuang ke dalam loyang, kemudian diratakan seperti ini. Dan kita mau lanjut panggang lagi dengan api atas sampai kuenya matang dan selesai ya teman-teman. Jangan lupa setiap lapisnya sebelum dituang dengan adonan baru, teman-teman tekan dengan penekan lapis. Kalau mau kuenya lebih berminyak, kalian bisa setiap akan menekan permukaan kue lapis, penekannya kalian olesi dengan margarin ataupun butter biar kuenya lebih wangi. Nah teman-teman, ini sudah hampir selesai kue lapis lumut susunya. Sekarang kita mau tekan-tekan dulu sebelum kita tuang dengan adonan yang terakhir ini ya. Nah ini kita tekan supaya kue lapisnya tidak bergelombang, dan supaya jika ada gelembung itu pada saat kita tekan gelembungnya itu akan kempes ya teman-teman. Nah ini kita tuang dengan adonan yang terakhir, kemudian diratakan. Nah kalau sudah merata, kemudian ini kita lanjut panggang dengan api atas aja, kurang lebih sama 5 menit sampai matang ya teman-teman. Nah setelah 5 menit ini kue lapis lumut susunya sudah matang, sudah selesai. Sebelum kita diamkan, ini kita tekan dulu dengan penekan lapis, baru kita diamkan hingga kuenya dingin dan uap panasnya hilang. Nah jika kue lapisnya ini sudah dingin, biasanya akan terlepas sendiri ya teman-teman di bagian tepinya itu dari loyang. Kemudian kita balikkan dan kita buang baking papernya. Ini mau aku alasi dengan plastik ya teman-teman. Kemudian kita balikkan. Nah ini dia tampilan dari lapis lumut susu yang super ekonomis ya teman-teman. Sekarang aku mau potong, dan pastinya teman-teman pengen lihat lapisan dalamnya seperti apa. Dan ini pada saat aku potong beneran lembut banget kuenya, walaupun tadinya kita pakai putih telur ya teman-teman. Biasanya kalau kue lapis kita pakai putih telur, pastinya tekstur akan kering dan juga agak seret. Dan ini beneran lembut dan berminyak ya teman-teman, karena tadinya kita pakai kental manis yang agak banyak. Dan ini aku mau cobain teman-teman karena udah nggak sabar.
Untuk aromanya ini wangi banget karena kita pakai pasta pandannya agak banyak ya, tapi rasanya nggak pahit ya teman-teman. Jadi ini masih oke lah teman-teman ya, untuk warnanya dan juga untuk takaran pasta pandannya. Dan ini lembut banget, berminyak, dan juga yang aku nggak sangka ya teman-teman, ini pas manisnya. Walaupun kalian kaget untuk kental manisnya 160 gram, tapi ini beneran manisnya pas ya teman-teman. Jadi ini wajib kalian coba untuk resep kue lapis susu lumut yang super ekonomis. Nah teman-teman bisa sebutnya kue lapis lumut atau kue lapis susu lumut karena takaran kental manisnya yang agak banyak ya. Nah oke, kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian yang nonton video ini. Semoga kalian suka sama video yang kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video aku yang lainnya.